Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Hari ini tanggal 16 September 2021 menjelang jam 9. 15 menit lagi bursa dibuka di Bali menjelang jam 10. Kali ini tentang Bank BRI yang sedang seru karena right issue. Jadi minggu ini dan minggu depan saya kira seru untuk dipantau dan menyesuaikan diri karena right issue pelaksanaannya sampai tanggal 22 September. Sekarang tanggal 16. Baik, saya akan sampaikan pikiran saya, pendapat, dan tindakan saya menyesuaikan diri. Berita ini tanggal Maret, 18 Maret ya. Bos BRI pastikan skema sinergi dengan Pegadaian dan PNM bukan merger. Nah, ini saya kira berita penting pada pertengahan Maret. Jadi penting untuk kita lihat bagaimana reaksi pasar sejak pertengahan Maret. Yang kedua, berita berikutnya adalah pada tanggal 31 Agustus, Bank BRI mengumumkan harga right issue sebesar 3.400. Jadi kita perlu juga melihat bagaimana reaksi pasar setelah tanggal 31 Agustus. Ini grafiknya, ya, ini sejak bulan Februari. Jadi kelihatan bahwa sejak Maret, pertengahan Maret memang harga turun. Ya. Kemudian pada bulan Mei kira-kira ada optimisme ini, ada harga naik. Jadi walaupun sudah turun, mungkin karena berita itu ada optimisme, kemudian turun lagi tapi. Nah, sejak bulan Agustus, ya, ini di sini kira-kira waktu diumumkan harga dari right issue 3.400, malah harga naik. Ini menarik. Kemudian menjelang mendekati beberapa hari yang lalu, mulai turun lagi. Jadi kesimpulan saya dari sejak mengamati grafik ini adalah saya tidak melihat belakangan ini ancaman panik jual. Saya nggak lihat. Sejak Agustus, sejak diumumkan 3.400 itu, saya tidak melihat ancaman panik jual. Sebelumnya memang ada, tapi juga diikuti dengan kenaikan. Pernah naik. Itu kesimpulan pertama saya, tidak ada ancaman panik jual. Kemudian saya lihat juga sikap asing, ini sikap dana asing. Ternyata dana asing santai saja, ya. Ini sejak bulan Maret ya pernah naik, turun. Tapi sejak Agustus, Juli Agustus ini santai saja, pernah naik malah di sini juga turun tapi naik lagi. Juga saya tidak melihat gerakan yang panik jual dari pihak asing. Padahal dana asing di Bank BRI adalah besar, porsi yang besar dalam saham Bank BRI. Jadi ini satu pengamatan yang penting. Sekali lagi, ternyata harga 3.400 tidak menyebabkan suasana panik jual, menurut saya. Ya. Ini kita lihat di sini, asing turun beberapa minggu yang lalu, tapi kemudian beli lagi nih hijau. Ya. Bahkan beberapa hari yang lalu, asing masuk lagi. Jadi saya tidak melihat gerakan asing yang sebagai ancaman bahaya. Kemudian saya lihat lagi grafik sejak setahun yang lalu, sejak pandemi dimulai di sini. Ini pandemi, harga jatuh, kemudian berangkat naik. Ternyata juga harga tidak turun jauh banget. Ya, ini masih dalam suasana yang biasa lah sebulan terakhir ini. Tidak sampai jatuh seperti pandemi. Jadi sekali lagi saya menyimpulkan pasar tidak melihat ancaman bahaya yang besar dengan adanya merger antara Pegadaian, PNM, bukan merger, masuknya
Pegadaian dan PNM ke dalam holding baru, yaitu Ultramikro. Nah, demikian kesimpulannya sementara, dan selanjutnya saya coba lihat lebih detail, zoom. Ini saat-saat terakhir sekarang. Minggu terakhirnya memang ada bantingan harga. Tapi menurut saya sekali lagi ini bukan panik jual. Ini saya rasa manuver saja untuk mendekati harga dari right issue, yaitu 3.400. Kemarin tutup di 3.600-an. 3660 sudah salah. 3660. Jadi memang harga pasar berusaha mendekati harga right issue 3.400. Tapi menurut saya ini manuver kecil saja, bukan manuver yang membahayakan. Tinggal kita menyesuaikan diri dengan suasana ini. Apakah harga akan turun sampai 3.400? Kalau melihat gejala kemarin, sepertinya tidak. Karena kemarin harga turun sampai 3.630, kemudian naik lagi ke 3.660. Dan kalau kita perhatikan candle ini di bawahnya ada buntut semua. Artinya setiap hari ada perlawanan ke atas, perlawanan harga. Memang penurunan harga 5-6 hari terakhir ini telah menekan garis kuning ini ke bawah. Ini biasanya ancaman yang perlu diperhatikan. Garis kuningnya adalah batas bawah Bollinger. Ya, kalau sudah membuka begini, tadinya menutup ya ini, sekarang membuka, ini bisa dilihat sebagai ancaman. Memang ada ancaman ini. Tapi tentu kita jelas ancamannya karena timing right issue sudah berjalan. Seminggu lagi, sampai tanggal 22. Jadi sekali lagi kesimpulan saya, tidak ada ancaman yang bahaya, tapi manuver-manuver seperti ini tentu ada. Ya. Sekarang bagaimana kita menyesuaikan diri dengan manuver seperti ini. Yang saya lakukan kemarin adalah, satu lagi nih. Ini adalah deteksi dari Stockbit mengenai bandar. Ya, kelihatan bahwa top one, ya, bandar yang terbesar, ternyata small distribution. Jadi menjual tapi kecil-kecil saja. Kemudian top 3, ya, yang terbesar, 3 terbesar ternyata big distribution. Top 5 juga big distribution. Jadi artinya ada pihak-pihak yang mengguyur pasar, ya, membanting harga. Ini manuver, ini biasa ini ya. Tapi ya 124 miliar lah. Lihat kalau lihat di sini ya. Netnya 125 miliar, padahal kemarin itu transaksi lebih dari 800 miliar. Jadi betul ada manuver untuk mengguyur harga, dan saya kira ini adalah lokal, pemain besar lokal. Karena kalau asing tadi kita sudah lihat, asing santai saja, ya, bertahan. Jadi ini adalah manuver dari pihak lokal, pedagang besarnya. Ya, kita menyesuaikan diri saja. Jadi yang saya lakukan kemarin, saya membeli Bank BRI ini, saya crop dari porto saya. Ya, saya ini Bank BRI buy, BTPS saya jual sebagian, Bank BRI buy, Bank BRI buy, Astra saya jual sebagian. Jadi kemarin itu saya membeli ya kurang lebih 150 lot saja. Ya. Memang saya mencicil. Target saya sih tidak banyak ya, mungkin ya beberapa ratus lot lah. Jadi karena masih sampai tanggal 22, masih ada waktu untuk memantau gerakannya, saya mencoba menyesuaikan diri. Tapi kemudian kemarin malam saya membaca berita ini, proses right issue BRI telah memasuki periode perdagangan hari kedua. Ya. Berdasarkan data BEI, mayoritas saham telah dieksekusi. Nah, ini yang menarik. Pada hari kedua, mayoritas saham yang dijual itu telah dieksekusi. Ini menunjukkan minat, bahwa harga 3.400 ternyata menarik minat yang cukup besar, sehingga baru saja 2 hari, mayoritas saham yang akan dijual itu telah dieksekusi.
maksudnya saham HMETD, artinya hak membeli efek ya. Jadi orang-orang yang punya hak, yang punya saham BRI dan punya hak untuk membeli pada harga 3.400 sudah mayoritasnya sudah mengeksekusi. Jadi ini reaksi yang lumayan positif. Di sini ada datanya 16 miliar 382 ribu juta. 16 miliar 382 juta saham telah dieksekusi ya, dari jumlah 273. Ya lumayan, tinggal sisa 110 lagi, kira-kira 60 atau 70%. 60% lebih. 60% lah. Jadi saya melihat ini sebagai tanda optimis karena ini baru hari kedua. Karena itu hari ini saya akan lihat harga lagi dan kemungkinan saya akan masuk lagi dengan cicilan mungkin lebih besar. Demikian barangkali ini sebagai bahan diskusi saja, barangkali menjadi inspirasi, bukan rekomendasi. Ini bukan rekomendasi saya untuk membeli atau tidak membeli Bank BRI. Saya hanya cerita apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan sebagai usaha saya berbagi dengan teman-teman pensiunan. Demikian, terima kasih. Selamat pagi. Sehat selalu.